Kami SS Para orangnya glowing. Kami SS Para orangnya tahan banting. Para salah, juara. Hai SS ya, mungkin kita langsung saja ke presentasi. Jadi SS Para ini kita memanfaatkan tabung bekas apar dengan mengisi ulang apar menggunakan air sabun. Jadi ini saya sebagai ketua, Pak Budi Hamid sebagai fasilitator, dan Pak Adrian sebagai anggota. Jadi dari identifikasi masalah, banyak limbah padat, tabung apar yang kosong, terus serbuk apar yang sudah kadaluarsa, keterlambatan pengadaan apar, terus kurangnya stok apar. Jadi berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka kami dapat menentukan tema memanfaatkan tabung bekas apar dengan mengisi ulang apar menggunakan air sabun. Jadi hal-hal yang mendasari penetapan tema sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pemberian apar yang baru dan menekan pengeluaran perusahaan. Yang kedua, memanfaatkan tabung apar bekas agar tidak menjadi tumpukan limbah padat. Pengaruh terhadap pihak yang berkepentingan. Dari HSCC meminimalisir efek samping dari penggunaan apar serbuk dan lebih ramah lingkungan saat penggunaannya. Dari Inferi Control, dari CW lebih cepat saat penggantian apar tanpa menunggu pengadaan apar. Terus dari sisi perusahaan, lebih efisiensi biaya pengeluaran dan mencegah penumpukan sampah serta meminimalisir terjadinya kebakaran yang menimbulkan kerugian yang besar. Jadi dari diagram Fishbone, dari Fishbone banyak limbah padat karena tabung apar yang kosong. Dari metodenya, untuk melakukan penggantian apar harus bersurat ke bagian gudang dan seringkali terjadi kekurangan stok apar. Penggunaan apar serbuk harus digoncangkan terlebih dahulu. Dari material, serbuk sering mengendap. Ketersediaan serbuk isi ulang sulit ditemukan. Resiko dari lingkungan, terjadi penumpukan tabung bekas apar. Dari sisi manusianya, resiko iritasi pada kulit dan gangguan pernapasan. Ini sama dengan langkah yang tadi. Prioritas masalah ada 3. Yang paling banyak yaitu penumpukan bekas tabung apar di lingkungan perusahaan. Terus yang kedua, serbuk apar yang mengendap. Yang ketiga itu proses delivery yang agak lama. Adrian yang lanjut. Jadi ini alternatif solusinya. Dari satu tabung, memanfaatkan tabung bekas apar dan isi ulang. Ini sisi positifnya. Tabung apar bekas dapat dimanfaatkan sehingga mengurangi penumpukan tabung apar bekas. Kemudian pengisian ulang apar serbuk, sisi positifnya sudah sering dipakai seperti biar. Sedangkan negatifnya, serbuk sering mengendap
Pengadaannya membutuhkan waktu lama. Dari penggantian alternatif serbuk apar dengan air sabun, sisi positifnya tidak terjadi pengendapan dan tidak perlu dibincangkan sebelum digunakan. Negatifnya perlu adanya sosialisasi terkait isi apar yang menggunakan air sabun. Untuk memanfaatkan bahan seadanya yang juga fungsinya sama dan lebih terjangkau dan menjadi alternatif saat keadaan darurat. Sisi positifnya pengadaan lebih cepat. Untuk analisa resikonya itu mengganti apar serbuk dengan isi ulang menggunakan air sabun. Mungkin resiko yang akan timbul itu perlu penggunaan kacamata karena air sabun menyebabkan perih di mata. Berikut memanfaatkan bahan seadanya yang juga fungsinya sama serta lebih terjangkau dan menjadi alternatif saat keadaan darurat. Risiko yang tertimbul perlu dilakukan sosialisasi terkait penggunaan apar isi ulang air sabun. Memanfaatkan tabung bekas apar sehingga dapat mengurangi tumpukan sampah. Risiko yang timbul perlu dilakukan sortir ulang pada tabung bekas yang masih bisa digunakan. Kemudian perlu selalu dicek karena busa pada air sabun bersifat basah dan dapat menyebabkan korosi pada beberapa logam tabung. Berikut untuk menyusun rencana perbaikan penumpukan tabung apar bekas dilakukan, dimanfaatkan tabung bekas apar sehingga dapat mengurangi tumpukan sampah. Isinya kebudi di area ASCC, melakukan sortir tabung yang masih bisa digunakan, menyiapkan peralatan untuk membuka penutup tabung dengan biaya nol. Serbuk apar yang mengendap, penggantian alternatif serbuk apar dengan air sabun. Adrian Sugiarto di kantor ASCC, pengadaan sabun cair dengan biaya 25.000. Proses deliverynya memanfaatkan bahan seadanya yang juga fungsinya sama dan lebih terjangkau dan menjadi alternatif saat keadaan darurat. Bahan sukar di area kantor ASCC, air dan sabun cair yang biaya 25.000. Waktu presentasi tersisa 4 menit. Ini menuntaskan rencana perbaikan, melakukan perencanaan, melakukan sortir tabung yang masih bisa digunakan, siapkan alat dan bahan, melakukan perbaikan. Berikut tindakan pencegahan terhadap risiko solusi. Memanfaatkan tabung bekas apar sehingga dapat mengurangi tumpukan sampah. Risikonya terjadi korosi pada tabung. Solusinya melakukan sortir tabung yang masih layak digunakan dan tabung harus dibersihkan terlebih dahulu. Penggantian alternatif serbuk apar dengan air sabun, risikonya perih di mata, menggunakan kacamata. Memanfaatkan bahan seadanya yang juga fungsinya sama dan lebih terjangkau dan menjadi alternatif saat keadaan darurat. Risikonya perih di mata, solusinya menggunakan kacamata. Berikut rencana perbaikan: 1. Melakukan sortir tabung apar, 2. Mempersiapkan alat dan bahan, 3. Melakukan modifikasi, 4. Uji coba hasil perbaikan. Ini perbandingan sebelum dan sesudah perbaikan. Sebenarnya dari perbandingan waktu pengadaan apar baru lebih memakan waktu dibandingkan mengisi ulang tabung apar bekas. Kemudian memanfaatkan tabung apar bekas dengan mengisi ulang dengan air sabun dapat mengurangi pengeluaran perusahaan hingga 500.000 per tabung apar. Berikut perbandingan hasil itu. Nah, ini standarisasi. Kita buat standarisasi baru untuk mengisi ulang apar dengan air sabun. Kita lakukan sosialisasi. Sekian dari kami. Terima kasih.
Ya, luar biasa, beri tepuk tangan sekali lagi untuk SS Para-Para. Selanjutnya dipersilakan untuk para audiens yang akan memberikan pertanyaan. Silakan Bapak sebutkan nama dan sarker. Baik, terima kasih. Saya punya pertanyaan. Kan kalau APAR itu kandungannya kan beda dengan yang diinovasikan di air. APAR biasa digunakan untuk pemadaman api tipe misalkan koslet, listrik, berarti kan menggunakan yang kayak kan, karbon monoksida kan. Nah, sedangkan kalau misalkan sudah ditambahkan air, tapi maksudnya kita tahu peruntukan APAR ini untuk harusnya untuk gini, sederhananya gini. Kira-kira penggunaan air sabun itu dia sama nggak tidak dengan penggunaan APAR asli gitu? Karena kan kategori karbon monoksida kan untuk yang kayak koslet kebakaran kan, kalau kesalahan menggunakan itu kan bisa berbahaya. Apakah sudah dimitigasi sejauh itu? Oke, terima kasih. Saya langsung menjawab saja terkait dengan hal itu. Jadi yang kita ganti ini kan APAR tipe powder. Jadi untuk yang serbuk. Jadi untuk tingkat pemadamannya sama saja. Untuk tipe kebakaran kayu, kertas, terus kebakaran minyak juga bisa. Kalau untuk yang listrik itu ada APAR khusus tersendiri, namanya APAR karbon. Untuk kebakaran tipe C dia. Jadi untuk listrik APAR yang lain jadi digunakan harus yang karbon. Oke, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab akan dilanjutkan oleh para dewan juri. Waktu tersisa 10 menit. Silakan Bapak. Iya, terima kasih SS Para-Para ya. Ini jujur juga saya baru mendengar air sabun dimasukkan di APAR ya. Tapi apabila misalnya nanti pada fungsinya memang yang disampaikan tadi terbukti benar, itu cukup bagus ya. Cuma kan sepengetahuan saya itu kan memang untuk api kan ada kelas-kelasnya ya, A, B, C, dan itu kan kelas A, B, C itu biasanya APAR-nya itu tipe juga berbeda. Misalnya yang tadi disampaikan rekan itu bahwa untuk karbon untuk listrik tipe B ya, tipe B ya, saya lupa dia. Nah itu perlu mungkin dijelaskan juga di dalam makalah ini bahwa apa yang diimprove di sini yang pakai sabun itu kemampuannya apa gitu, kelas apinya apa, karena itu tadi disebut bahwa tidak semua kan bisa dia padamkan dengan tapi misalnya listrik tapi disemprot pakai itu kalau tidak ada sosialisasi. Nah itu mungkin disilakan ditanggapi. Oke, terima kasih. Jadi dari yang sudah kami presentasi tadi, jadi kami mengganti serbuk. Jadi air sabun itu untuk mengganti serbuk kapal yang tipe kelas A ya. Untuk kebakaran kayu, kertas, sama tipe A sama tipe B juga bisa kita gunakan. Karena kita sudah lakukan uji coba untuk pemadaman dan berhasil. Bahkan itu dicoba di kayu sama di untuk kebakaran minyak. Itu berhasil juga. Itu sudah dilakukan uji coba. Sudah. Nah, bagusnya sebenarnya ada dokumentasinya. Ada baik videonya. dalam foto ataupun dalam video sebenarnya. Nah itu harusnya ditampilkan untuk membuktikan kemampuan dari apa yang telah diisi sabun. Ya tadi kita mau tampilkan mengenai waktu jadi